PKB PLKB itu tidak semata-mata menjalankan program KB saja, melainkan menjalankan program Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di podcast Balai Penyuluh KB di Kecamatan Sungai Kakap. Nah, untuk hari ini kita kedatangan rekan kerja di Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Kakap. Beliau adalah rekan kerja yang paling senior di antara rekan-rekan kerja lainnya. Mari kita sambut inilah Bang Muhammad Wasil. Selamat datang Bang di podcast ini. Iya, terima kasih. Iya. Jadi podcast ini akan berisi ragam edukasi, informasi, serta cerita terkait PKB, PLKB, dan keluarga berencana. Ini merupakan segmen pertama, Bang. Oh, segmen pertama. Iya, segmen pertama di podcast Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Kakap. Nah, untuk segmen pertama ini pasti banyak yang nanya nih Bang, apa sih PKB, PLKB gitu. Boleh Bang disampaikan? Oh gitu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Wasil. Saya petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB yang saat ini bertugas di Kecamatan Sungai Kakap bersama Mbak Badar ya. Nama lengkapnya siapa Mbak? Siti Badaria. Siti Badaria. Bukan artis. Bukan artis ya. Oke, saat ini saya rekan kerja beliau. Kebetulan saya sedikit lebih lama. Artinya bukan senior, cuma sedikit lebih lama saja. Nah, berkaitan dengan PKB. PKB itu adalah penyuluh ya. Penyuluh keluarga berencana yang statusnya itu adalah PNS. Ya, berbeda dengan PLKB. Kalau PLKB itu adalah petugas lapangan keluarga berencana yang untuk di Kuburaya itu, untuk PLKB-nya itu semuanya masih non PNS. Oh, sistem kontrak. Iya, sistem kontrak. Tapi alhamdulillah untuk di tahun 2021 ya. 2021 itu ada beberapa yang sudah menjadi diterima sebagai P3K. Oh, iya. P3K. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum lolos di seleksi P3K, mudah-mudahan ke depan semuanya lolos. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Mohon doanya teman-teman semua. Ya. Dan tidak hanya untuk PLKB yang ada di Kecamatan Sungai Kakap, untuk kecamatan lainnya khususnya di Kabupaten Kuburaya, semoga bisa diangkat dan lolos seleksi mengikuti P3K. P3K minimal ya, kalau minimal. Bisa PNS. Amin. Dan itu tidak hanya untuk PLKB ya, untuk semua honor atau tenaga kontrak yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Kuburaya, mudah-mudahan semuanya lolos ke jenjang yang lebih baik. Dan untuk Kalimantan Barat pada umumnya. Iya. Semangat nih para PLKB. Semangat para kontrak, para tenaga honor, tenaga kontrak, semangat. Iya. Yang penting perjuangannya itu sama dengan satu titik tujuan untuk mensinergikan keluarga berencana. Dimana simbolnya BKKBN? Berencana itu keren. Mantap, beri tepuk tangan dong semuanya. Oke Bang, itu tadi kita telah membahas terkait apa itu BKB, apa itu PLKB. Nah kemudian terkait langkah tugas atau tugas peran dari PKB dan PLKB ini sama Bang? Ya, pada dasarnya PKB dan PLKB itu memiliki tugas yang sama. Karena beliau-beliau ini juga memiliki tugas di lapangan, sama-sama di lapangan. Artinya dalam melaksanakan tugas itu memang ada langkah-langkah yang mesti dilalui oleh
PKB dan Dan PLKB. Katanya ada 10 langkah nih. Oh Benar? ya. Iya, iya. Ada 10 langkah PKB PLKB yang mesti dilakukan oleh PKB dan PLKB ketika melaksanakan tugasnya di lapangan, Di desa binaan. di desa gitu binaan gitu ya. Baik di desa maupun di kecamatan. Nah, apa-apa Ju? Ini pasti penasaran nih. Iya. Kira 10 langkah ini apa-apa aja sih? Oh gitu ya. Boleh kita langsung bongkar habis-habisan. Harus dibongkar nih. Harus. Malu dong sama senior-senior kita. Ini berdasarkan pengalaman. Gitu ya? Iya. Ya. Oke. Berdasarkan pemahaman saya. Berdasarkan pemahaman saya itu ada 10 langkah PKB PLKB yang mesti kita lakukan. Nah, ini step by step untuk by step. mencapai tujuan. Ya. Yang pertama itu ada pendekatan tokoh formal. Tokoh formal itu biasa kita sebut dengan pemangku kebijakan seperti kepala desa, gitu ya. Tokoh formal sekretaris desa, itu tokoh-tokoh formal tuh. Artinya pendekatan tokoh formal ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kita sudah mendapatkan dukungan dari tokoh formal, artinya program kerja kita sudah mulai diterima di desa tersebut. Gitu. Terus yang kedua selain tokoh formal ada pendataan dan pemetaan. Pemetaan itu ya pastinya berkaitan dengan data kan, pemetaan wilayah. Kita mesti kenal tuh wilayah. Yang pertama kita mesti kenal wilayah. Setelah kita kenal wilayah, kita mesti punya data tuh. Data terkait penduduk ya. Jumlah pasangan usia subur, jumlah wanita usia subur, bayi, balita dan remaja dan lain sebagainya terkait data lah pokoknya. Tuh. Dan yang ketiga. Yang ketiga itu pendekatan tokoh informal. Kan ada tuh selain pemangku kebijakan kepala desa, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya. Itu semuanya mesti kita dekati. Supaya apa? Supaya program kita itu lebih lebih mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan lintas sektor yang ada di desa tersebut. Untuk mempermudahkan koordinasi gitu ya. Untuk memudahkan advokasi, koordinasi dan berjalannya program kegiatan kita. Gitu. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu pembentukan kesepakatan. Setelah kita berhasil mendekati tokoh-tokoh, ya kan, punya data, nah di situ kita mesti membentuk sebuah kesepakatan yang terdiri dari tokoh dan kepala desa, pemerintah desa dan lain sebagainya, PKK, semuanya mesti kita ajak rembuk untuk membentuk sebuah kesepakatan dalam pelaksanaan kegiatan terkait program ya. Sehingga program kita bisa dapat lebih booming lah di tingkat desa. Kemudian tahap yang kelima nih. Yang kelima itu adalah pemantapan kesepakatan. Setelah kita membentuk kesepakatan bersama tokoh-tokoh dan mitra, kita mesti dimantapkan pemantapan. Artinya kita tuh harus deklarasi. Deklarasi kemenangan terkait tugas kita. Terkait program kita. Setelah kita mantepkan, kalau udah mantep kan kedepannya tinggal eksekusi tuh. Gitu. Terus yang keenam ya. Yang keenam itu KIE oleh tokoh masyarakat. KIE itu apa sih? KIE itu adalah komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Tidak hanya tokoh masyarakat, ketika tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, formal dan informal semuanya sudah bersinergi dengan kita, sudah melakukan pemantapan dengan kita, otomatis beliau juga tetap akan melakukan KIE di wilayah desa tersebut. Khususnya pada masyarakat beliau. Yang belum tahu tentang pergerakan dan program gitu ya. Artinya kita tidak mesti kerja sendiri dong. Iya, betul. Gitu. Ketika kita sudah
berada di tengah-tengah beliau, di tengah-tengah beliau-beliau, otomatis kita dapat terbantukan nih, dapat terbantukan untuk menginformasikan edukasi terkait program-program keluarga berencana. Iya, itu langkah yang keenam. Iya, langkah yang Kemudian keenam. langkah yang ketujuh nih. Langkah yang ketujuh itu merupakan pembentukan kelompok ya. Kelompok apa tuh, Bang? Kelompok atau grup-grup pelopor. Artinya kalau di zaman dulu itu ada namanya kelompok KB. Nah, kelompok KB itu terdiri dari peserta-peserta KB MOP. Nah, KB MOP itu metode operasi pria. Jadi KB itu tidak cuma ibu-ibu pesertanya, melainkan juga bapak-bapak. Kalau zaman dulu itu kan banyak tuh peserta KB prianya tuh. Jadi bapak-bapak itu kami kumpulin, kami bentuk sebuah kelompok pelopor supaya grup ini nih, kelompok ini nih dapat mempengaruhi bapak-bapak yang lain dalam menjadi peserta KB MOP. Gitu. Selain itu, untuk saat ini juga kami membentuk grup-grup kader, ya, kader motivator KB, yang itu tidak kita khususkan hanya untuk MOP, tidak, melainkan boleh MOW, boleh IUD, boleh MKJP. Intinya beliau ini menjadi grup motivator lah, penggerak di lingkungan masyarakat setempat. Iya, gunanya untuk mengajak. Biasa kan lebih nyaman ya. Iya, untuk mengajak, memberikan edukasi. Ya, otomatis tuh grup itu sebelum mereka terjun ke lapangan, otomatis ya kita berikan sedikit pemahaman lah terkait KB, ya kan, bahaya KB, kelebihan dan kekurangannya itu pasti kita berikan dulu. Iya, terlebih dahulu. Ya, tapi memang benar sih kalau penyampaian informasi ketika kita sesama teman gitu, itu lebih enak rasanya gitu daripada kita mendengar langsung nih dari toko yang disegani. Iya, gitu. Jadi begini, pengalaman saya di lapangan itu, kalau kita nih selaku orang luar, orang baru ya, kan pastinya asing tuh di mata beliau-beliau tuh. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi, itu keabsahannya atau kebenarannya itu masih menjadi pertanyaan loh bagi beliau-beliau. Gitu. Terus terang saja. Tapi ketika temannya sendiri atau keluarga dari orang itu yang menyampaikan, itu sudah pasti diterima. Mereka lebih percaya. Iya, gitu. Mereka lebih dipercaya gitu. Bahkan tuh ya, terkadang tuh jangankan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk saja kadang-kadang mereka lebih percaya. Tingkat percaya gitu. Itu lebih tinggi ketika orang terdekat menyampaikan. Betul sekali. Makanya kita mesti memfungsikan kelompok-kelompok kegiatan di desa ini. Kemudian setelah langkah pembentukan kelompok, ini langkah ke-8 itu apa, Pak? Langkah ke-8 itu kita merupakan bukti dari 7 langkah yang telah kita lakukan tadi, mulai dari pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan, pemantapan dan KIE oleh masyarakat. Di situ tuh kita menyediakan yang namanya pelayanan. Pelayanan KB itu tidak mesti cuma KB, tidak. Bahkan boleh konsultasi terkait perencanaan keluarga, ya kan? Terus konsultasi terkait reproduksi, kesehatan remaja dan lain sebagainya. Khususnya di situ tuh ya memang kita sediakan pelayanan untuk pelayanan kontrasepsi, baik pil, kondom, IUD, implan dan lain sebagainya. Itu tahap yang ke-8. Kemudian naik lagi nih tahap yang ke-9. Tahap yang ke-9 itu adalah tindak lanjut dari tahap yang ke-8. Iya, dari pelayanan KB. Ketika kita di dalam pelayanan itu mendapatkan peserta KB IUD atau implan atau MOP, itu selayaknya di langkah yang ke-9 kita mesti senantiasa melakukan pembinaan nih terhadap beliau, sehingga beliau kalau sudah memilih alat kontrasepsi yang benar tidak berubah lagi ke alat kontrasepsi yang lain. Minimal kita dapat mempertahankan beliau dengan kontrasepsi yang sudah benar, yang dipakai di saat itu, minimal.
Jadi memang tugas PLKB ini tidak hanya mengajak orang untuk ber-KB, Oh tidak. tapi juga melakukan pelayanan. Setelah dilakukan pelayanan, dikunjungi, dilakukan pembinaan. Iya. Gitu. Kemudian nih tahap yang kesekian yang terakhir. Yang ini, terakhir. Yang terakhir nih apa? Seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, kalau yang namanya tahap terakhir tuh tidak jauh dari bidang administrasi biasanya. Oh, administrasi. Ya pastinya pencatatan pelaporan, evaluasi kegiatan, karena tidak dapat kita pungkiri ketika kita melakukan sebuah kegiatan itu pastinya ada sedikit kekurangan, bahkan kadang-kadang banyak kekurangan yang terdapat di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, pentingnya evaluasi di sini untuk memperbaiki kekurangan bahkan kesalahan yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, setelah itu kita juga mesti melaksanakan pencatatan pelaporan. Artinya, iya, kita mesti membuat laporan tuh, karena kalau tidak ada laporan sepertinya pekerjaan kita nih nihil gitu loh, nihil dianggap nol ya, karena memang laporanlah penentu dari suksesnya sebuah kegiatan atau pekerjaan. Dari kegiatan 1 sampai 9 itu harus direkap dan dicantumkan di dalam laporan tersebut. Setelah itu nanti barulah kita sampaikan ke atasan kita yang sudah instansi yang sedang membidangi kita saat ini. Iya. Jadi tidak hanya dalam bentuk pendataan laporan ini, Bang. Dalam bentuk dokumentasi kayak gitu itu juga diperlukan. Iya, sangat diperlukan sih ya. Dokumentasi, terus pendataan semua diperlukan. Tapi semua itu ketika tidak dilaporkan, semuanya dianggap tidak ada. Karena tidak ada bukti kan. Nah, jadi laporan ini merupakan bukti dari kegiatan 10 langkah PLKB yang sudah dilakukan di lapangan. Di lapangan, di desa binaan masing-masing. Iya, di desa binaan masing-masing. Jadi khusus untuk PLKB nih, nah mereka juga harus buat visum kegiatan harian, apa yang mereka lakukan ya. Oh iya, selain 10 langkah yang mesti dilakukan di lapangan, tahapan-tahapan 10 langkah itu kita juga mesti memiliki visum harian. Catatan harian yang diketahui oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari pihak desa, kepala desa, sekretaris desa, seksi-seksi, bahkan bidan desa, PKK, kader dan lain sebagainya. Itu kita mesti membuat laporan harian sesuai dengan apa yang kita kerjakan di hari itu. Ya. Sama PKB, PLKB juga mesti membuat visum harian. Iya, sama. Cuma bedanya kalau PKB itu secara online, kalau PLKB itu masih secara manual. Iya. Tapi fungsinya sama untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 minggu atau beberapa hari. Setiap hari. Kalau visum itu setiap hari dilaporkan. Iya. Kecuali hari libur. Kalau hari libur ngisi visum berarti luar biasa. Rajin, gajinya bisa naik. Mudah-mudahan. Iya. Amin. Jadi banyak sekali harapan dan penyampaian edukasi yang sudah disampaikan oleh Bang Wasil untuk para PKB dan PLKB dimanapun berada itu tetap semangat. Ya, harus semangat. Walaupun tugasnya ada 10 langkah, tapi dijalani dengan rutinitas setiap hari. Intinya di dalam menjalankan sebuah pekerjaan itu kita mesti menjalankan menggunakan perasaan. Pakai hati. Ketika kita tidak berdasarkan hati melakukan sebuah kegiatan itu tidak bakal terasa nikmat. Terkekang gitu ya. Rasanya senantiasa terbebani. Kalau sudah terbebani itu pastinya nggak enak dong. Iya betul. Nah, gitu sih dari penjabaran 10 langkah PLKB dari saya. Ketika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Ya, terima kasih nih Bang Wasil atas penyampaiannya. Mungkin para teman yang mau mendaftar sebagai PKB atau PLKB ini masih bingung kan 10 langkah. Semoga dengan edukasi ini bisa sedikit membantu pemahaman terkait 10 langkah. Amin. Untuk PLKB dan PKB. Sebagai penutup nih, sebagai penutup sedikit dari saya.
sejauh ini nih kan sering kita ketahui di di kalangan masyarakat bahwa PKB PLKB itu hanya bercerita tentang KB saja. Iya, Ah, betul tuh, betul. iya. Kalau udah dateng nih PKB PLKB pasti bilang, oh pasti nih kata dia sosialisasi KB atau penyuluhan KB. Nah, Iya. tetap kayak gitu tuh. Padahal pada dasarnya PKB PLKB itu tidak semata-mata menjalankan program KB saja, melainkan menjalankan program Bangga Kencana. Apa itu? Pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Artinya dari semua sirkulasi kehidupan di situ masuklah program PKB dan PLKB. Gitu. Termasuk pembinaan terhadap poktan-poktan yang Iya. ada di desa. Iya, pembinaan Seperti kelompok kegiatan seperti BKB, BKB, BKR, Bina BKL ya. Balita, Bahkan organisasi keremajaan seperti PIK Remaja itu semua ada. Gitu. Dan itu juga dilakukan oleh PKB, PLKB. Oh iya. Iya. Gitu. Gila, tambah lagi nih informasi Iya. terkait tugas dan apa sih yang dilakukan PLKB. Iya. Oke, Bang Wasil, terima kasih Oke, lagi nih siap. untuk Sama-sama. kehadirannya pada hari ini. Ya, sama-sama. Semoga podcast kita terus berlanjut dan Amin, saksikan untuk amin, amin. podcast selanjutnya. Kita akan banyak bercerita dan menghadirkan para narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidangnya masing-masing. Iya. Nah, untuk saya jangan lupa pada teman-teman jangan bantuan subscribe, like, and Share, share, Komen. serta komen juga agar podcast ini bisa terus berkembang dan terus memberikan edukasi-edukasi terkait keluarga berencana. iya, dan lain sebagainya. Iya. Oke, mohon maaf jika dalam tutur kata kami ada yang keliru. Saya Badaria, Saya Muhammad Wasil. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. BKKBN, Berencana itu keren.